cerita nih kejadian yang sebelumnya sama sang suami. Jadi sang suami udah nggak kaget gitu. Oh silakan mas. Ternyata benar. Jadi waktu dicek, dipegang salah satu bagian kaki ya, Iya. si orang kita tadi, itu langsung bereaksi bang, dan langsung bangun dan ketawa. Kali ini kita mendapatkan satu kiriman cerita dari narasumber yang bernama Ibu Dewi yang tinggal di kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bareng gue Ki Warso. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video kami. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Buat kalian yang baru menonton video kami dan yang belum subscribe, silakan kalian subscribe agar kami lebih bersemangat dan channel kami terus berkembang. Kali ini kita mendapatkan satu kiriman cerita bang dari narasumber yang bernama Ibu Dewi. Ibu Dewi ini menceritakan pengalamannya. Dulu pernah dikirim guna-guna bang. Oh gitu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gue akan menceritakan kisah dari Ibu Dewi tadi ya. Betul bang. Tentang pengalamannya waktu dikirim guna-guna. Gitu. Jadi di sini gue akan menceritakan sedikit tentang Bu Dewi dulu nih, Ki Warso. Jadi Bu Dewi ini mempunyai 5 orang saudara, dan Ibu Dewi ini anak keempat. Jadi orang tuanya Bu Dewi, ibunya Bu Dewi ini pernah menikah nih Ki Warso, dan mempunyai 2 orang anak. Nah, suatu ketika suaminya ibunya Bu Dewi ini atau suami ibunya Dewi ini meninggal, dan akhirnya menikah lagi dengan seorang pria dan menghasilkan 3 orang anak, dan salah satunya Ibu Dewi. Jadi Ibu Dewi ini anak keempat dari suami yang kedua. Oh berarti ibunya Bu Dewi ini sempat nikah 2 kali bang ya? Sempat nikah 2 kali. Yang pertama punya anak 2. Yang kedua dan itu meninggal. Suaminya. Iya. Nah, yang kedua punya anak 3. Nah, si Ibu Dewi anak yang keempat. Oh, anak keempat. Gitu. Nah, Bu Dewi ini sudah berumah tangga nih dengan seorang suami yang bekerja di pemerintahan, dan dianugerahi 1 orang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Rumah tangga Bu Dewi ini harmonis bang, harmonis dan berkecukupan. Mungkin agak sedikit lebih ya gitu ya, karena suaminya ini selain kerja di pemerintahan juga, Bu Dewi ini juga berjualan kecil-kecil gitu. Ya mungkin sekedar iseng, atau misalkan dia berjualan baju atau kredit HP gitu kan, untuk menambah uang apa? Ya, uang jajan lah. Iseng ya. Dan keadaan rumah tangga Ibu Dewi ini, semua keluarga tahu, semua adik atau kakaknya Bu Dewi tahu, karena Ibu Dewi ini adalah salah satu anak yang secara ekonomi berbeda dari adik-adiknya yang lain, atau dari kakak-kakaknya ini berbeda. Mungkin lebih lebih baik lah gitu kasarnya gitu. Nah, kehidupan rumah tangga Ibu Dewi ini normal bang, nggak ada kejadian apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Sang suami juga
seperti biasa lah suami-suami yang lain lah kasarnya. Sampai suatu ketika nih, tiba-tiba sang suaminya ini menderita sakit, kasar gitu, dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit oleh Ibu Dewi. Setelah didiagnosa di rumah sakit, dokter menyatakan suaminya Ibu Dewi ini terkena penyakit ginjal dan mengharuskan mencuci darah. Satu pukulan hebat juga buat Ibu Dewi, kasarnya begitu. Setiap sepengetahuan Ibu Dewi ini, sang suami ini hidup sehat bang, nggak neko-neko, hidup sehat banget, olahraganya rajin, gitu, makan sehat, minum nggak neko-neko, ya minum biasa lah, gitu, minum biasa, teh, atau kopi atau air putih lah. Nah, setelah mengetahui keadaan suaminya Ibu Dewi yang divonis oleh dokter itu terkena penyakit ginjal, Ibu Dewi ini agak sedikit drop nih. Mungkin kalau kita mungkin gimana ya, kaget lah. Iya, kaget. Gitu. Kok bisa ya? Akhirnya mau nggak mau nih Bu Dewi ini menjalani kehidupan udah mulai berbeda dari sebelumnya nih. Yang tadinya nggak ke rumah sakit, sekarang mesti bolak-balik ke rumah sakit, ya cuci darah ya, gitu kan. Biasanya kalau orang kena ginjal itu kalau udah parah dia harus cuci darah. Betul. Seminggu bisa 2 kali atau sekali gitu. Dan itu menurut dokter itu ginjalnya ini sudah, kalau biasa penyakit mungkin stadiumnya udah cukup parah, dan itu dadakan bang, mendadak itu, sempat aneh. Nah, kabar suaminya ini masuk rumah sakit itu keluarga besar ya maksudnya, itu tahu nih bang, akhirnya mereka nih mencobalah menjenguk lah. Ada salah satu dari keluarga besarnya Ibu Dewi ini, cowok itu mengucapkan rasa empati ini ke Ibu Dewi. Nah, setelah mengucapkan rasa empati ini ke Bu Dewi, salah satu dari keluarganya Ibu Dewi ini, yang cowok ya, laki-laki ya ini, itu bercerita sama Ibu Dewi kalau dia bermimpi sebelum suaminya Ibu Dewi ini masuk ke rumah sakit. Nah, Ibu Dewi ini bertanya, mimpi apa mas? Saya saudaranya ini, yang Bu Dewi ini dari keluarga besar ini, yang pria tadi, yang laki-laki tadi, dia bilang, kalau semalam saya ngimpi suamimu itu sedang dirangkul atau dipeluk dari belakang oleh sosok tinggi besar. Dan itu enggak berserang lama. Setelah aku bermimpi itu, dapat 2 hari aku dengar kabar suamimu masuk rumah sakit. Yang aku bikin heran itu, kok tiba-tiba tuh sakitnya ginjal dan parah. Maaf ya Mbak, aku bukannya mencoba mengasih berita atau cerita yang gak enak, tapi aku nih mencoba memberitahu Mbak, kasar gitu. Sepengetahuanku orang sakit ginjal tuh nggak langsung begitu, kasar gitu. Jadi Bu Dewi cuma diam dengerin aja, nih gimana so? Pak iya, itu kan udah pikiran Bu Dewi ini udah mulai aneh. Tapi di sini Bu Dewi nih akhirnya kan harus fokus ya bang, maksudnya udah kepikiran suaminya sakit ya, kasar gitu. Setelah, jadi ini ganti-gantian nih, gitu loh. Waktu dirawat nih, ganti-gantian nih. Ntar Bu Dewi, ntar anaknya, ganti-gantian, ntar saudaranya gantian. Nah, ketika Ibu Dewi ini pulang, digantikan oleh salah satu saudaranya, adiknya Ibu Dewi ini kan nomor 4 ya, oleh adiknya. Ibu Dewi ini pulang ke rumah.
Jadi ini sang suami di rumah ini hobi bang, hobi itu suka piara burung. Burung apa? Burung apa namanya? Tekukur, apa perkutut ya? Perkutut. Iya. Dia punya 3 burung perkutut di rumah. Itu baru sekitar 2 atau 3 hari lah ya. Itu begitu pulang ketika di rumah sakit ya, Iya. begitu pulang Ibu Dewi ke rumah, Ibu Dewi lihat burung piaraan suaminya ini, 3-3-nya ini itu mati bang. Tapi sini Bu Dewi pikir, coba berpikir pakai logika lah ya. Iya. Mungkin karena 3 hari mungkin nggak dikasih makan atau nggak dikasih minum. Nah. Akhirnya coba diturunin lah sangkar burungnya ini nih. Diturunin dengan maksud ingin membuang Iya. bangkai burungnya Bangkai tadi. burung yang mati. Nah diperhatiin sama Ibu Dewi, itu makanan dan minuman yang ada di sangkar itu ada bang. Ada ya, Ada, nggak kosong. nggak kosong. Sini Ibu Dewi bingung kok bisa mati ya, kata gitu. Kok bisa mati burung suamiku ya, maksudnya gitu. Pasti burung piaraan. Iya. Kok bisa mati? Nggak pikir panjang, Ibu Dewi udah nggak mau pikir macam-macam. Diambil lah bangkai-bangkai burung Iya. ini, dibuang. Gitu. Nah, setelah dari rumah kembali lagi ke rumah sakit. Rumah sakitnya. Di rumah sakit ini diceritakan sama suaminya, Mas, maaf, burung piaraanmu mati semua. Kok bisa? Ya aku nggak tahu. Makanannya habis sekali atau minumnya habis. Enggak kok Mas. Makanan sama minumannya ada semua kok. Jadi mungkin suaminya Bu Dewi sini mungkin berpikir apa burungnya kena penyakit atau apa gitu. Masih Iya. logika. Lanjut. Masih logika. Nah, selesai memberitahukan tentang keadaan burungnya meninggal ini, yang mati ini, mati ini. Akhirnya Bu Dewi ini penasaran sama ceritanya Kakaknya yang cowok tadi nih. iya. Bu Dewi ini coba mengaitkan nih, apa iya gitu kok burung ini kok aneh matinya berbarengan. Terus dia dengar cerita dari salah satu keluarga besarnya ini yang cowok tadi. Iya. Itu bermimpi kalau suaminya itu sedang dirangkul dari belakang oleh makhluk tinggi besar. Nah, untuk menghilangkan penasarannya Bu Dewi, gitu kan, Bu Dewi beli burung lagi dengan jenis yang sama, burung Perkutut. perkutut. Dibeli 2 ekor, ditaruhlah di depan rumah karena kandangnya kosong kan. Iya. Disila lagi dengan burung baru nih 2 ekor dengan makanan penuh dan air yang penuh. Setelah dia beli itu, Ibu Dewi berangkat lagi ke rumah sakit. Rumah sakit pagi hari. Nah, sore harinya dia harus membawa pakaian kotor nih, si sang suami segala macam, untuk dibawa pulang ke rumah untuk digantikan dengan pakaian yang Bersih. Sampainya di rumah, dia lihat, dikagetin lagi bang, dikagetkan lagi dengan apa? Ada salah satu burung yang dia beli tadi itu mati lagi. Kok yang satu masih hidup? Oh, satu masih hidup. Masih hidup. Berarti yang mati cuma satu. Yang mati cuma satu. Diturunin lah kandang yang burungnya mati nih. Diturunin, dilihat kondisi matinya burung ini berbeda dengan kondisi matinya burung yang sebelumnya. Kalau burung yang sebelum mati itu tidak ada sebabnya, mati aja gitu, asal gitu kan. Iya. Mati gitu. Cuman yang ini dilihat burungnya ini ada darah keluar dari mulut. Yang burung ini, yang satu. Sementara dia lagi memperhatikan burung yang mati tadi, tiba-tiba dia dikagetkan. Jadi entah dari mana datangnya darah itu jatuh di tangannya Ibu Dewi, dan Ibu Dewi mencari arah dari
darah ini jatuh di mana? Ternyata darah ini yang jatuh di tangan Ibu Dewi itu berasal dari burung yang masih hidup tadi. Jadi burung yang masih hidup itu tadi tiba-tiba muntah darah, Bang, dan darahnya jatuh kena tangannya Ibu Dewi dan menggelepar. Diturunin nama Ibu Dewi ke bawah. Setelah diturunin ke bawah, Ibu Dewi memperhatikan burung yang tadi itu. Itu menggelepar, Bang, dengan mulutnya yang jadi bukan keluar darah, muntah darah. Oh, muntah darah. Nyemprot. Di sini Bu Dewi takut. Ini pasti ada apa-apa. Ini kejadian ini aneh menurut Bu Dewi. Iya. Sebelum kejadian 3 ekor burungnya mati dan beli lagi burungnya 2 ekor burung dan matinya mengenaskan itu. Di sini Bu Dewi udah mulai apa namanya? Iya. Ini ada apa ini? Akhirnya diceritakan juga nih sama suami. Mas, kok heran ya, Mas? Aku kan beli burung lagi, Mas. Maksudmu gimana, Mbak? Ya, apa, Bu? Ya aku beli burung lagi. Kemarin kan burungmu mati 3. Maksud aku biasa kalau pagi dengar suara di rumah nggak enak. Jadi aku beli lagi burung. Maksudnya tuh dia beli burung itu mungkin satu penasaran, kedua mungkin karena terbiasa sama suara burung. Iya. Akhirnya dibelilah burung itu. Belilah. Terus kok pas aku pulang tadi, aku dapati burung itu salah satunya itu disangka salah satunya itu mati, Mas. Maksudmu mati gimana? Iya mati, mulutnya mengeluarkan darah. Suaminya cuma diam kayak orang mikir gitu. Dan yang lebih herannya lagi tadi, waktu aku sedang memperhatikan, mau mengambil bangkai burung tadi yang mulutnya mengeluarkan darah, aku kaget, Mas, ada darah jatuh di tanganku. Aku lihat ternyata asalnya dari burung yang salah satunya tadi yang masih hidup. Ternyata dia mengeluarkan darah dari mulutnya dan jatuh di tanganku. Dan burung itu menggelepar di sangkar sampai dia meregang nyawa dan akhirnya mati, Mas. Di sini suaminya berdua cuma diem. Mas, boleh nggak aku, Mas, izin? Apa, Bu? Bagaimana kalau aku izin cari orang pintar? Kayaknya di rumah udah mulai aneh-aneh. Itu semenjak Mas di rumah sakit, di rumah tuh aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh gimana, Bu? Rumah tuh hawanya nggak enak, Mas. Gitu. Jadi gini. Jadi waktu Bu Dewi ini pulang dari rumah sakit, pernah ya pulang dari rumah sakit. Sementara anaknya ini sekolah, gitu ya, sekolah, dan di rumah sakit tuh ditunggu oleh salah satu adiknya di rumah sakit. Begitu sampai di rumah, tiba-tiba ada yang ketok pintu, dibuka, ternyata anaknya. Kamu bawa pulang deh, nggak jawab, cuma dan masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar. Pikir Ibu Dewi ini mungkin anaknya ini capek atau lelah mungkin seharian belajar. Tapi kok tumben pulangnya agak cepat, gitu maksudnya gitu loh. Ya udah, Ibu Dewi biasa aja sambil mencoba menyusun baju yang mau dibawa lagi ke rumah sakit. Selang berapa lama, Mbak? Ini Kiwarso. Iya. Mungkin sekitar 5 menit, tiba-tiba pintu diketuk lagi, pintu depan rumah. Tok, Assalamualaikum. Bu Dewi kaget. Kok suaranya seperti anaknya? Dibukalah pintu Bu Dewi. Ternyata benar anaknya. Kamu baru pulang, Dek? Iya, Bu. Lah, Yang tadi siapa? Iya. Buru-buru Ibu Dewi langsung coba ke kamar anaknya. Iya. Dibuka, nggak ada siapa-siapa. Ibu, kenapa sih? Kata si anaknya. Iya. Oh, nggak, Dek. Nggak apa-apa kok, katanya. Kok kayak orang bingung begitu, kok Ibu pucat gitu, katanya. Ibu sakit ya? Enggak, Ibu nggak sakit kok. Itu nggak diceritain sama anaknya. Dan ini udah mulai aneh. Kayaknya Ibu Dewi izin nggak sama suaminya untuk mencari orang pintar yang mengerti urusan
Iya. Begini nih urusan-urusan yang orang awam nggak tahu lah kasarnya gitu. Akhirnya dapat orang pintar ini, diundang lah sama Ibu Dewi ini, diundang Iya. untuk ke rumahnya gitu. Setelah diundang, setelah orang pintar ini datang ke rumah dan Ibu Dewi menceritakan semua perihal apa yang dialami, suaminya sakit, tentang burung yang tadi, dan tentang kondisi rumah dan anaknya yang pernah lihat ada orang, ada entah apa yang menyerupai anaknya. Betul. Rasanya begitu. Seorang pintar ini cuman mengangguk dan senyum. Oh, nanti aku coba ya Bu. Ya Mas, kalau mau dicoba kasih tahu aja kapan waktunya. Ya, aku minta tempat aja. Oh ini Mas, ada tempat sholat bang di rumah. Ada tempat yang nggak terlalu besar, memang itu dipakai untuk sholat keluarga. Gitu. Di sini aja Mas katanya. Oh iya makasih. Kelarlah sejadah sama si orang kita tadi, dicobalah di situ mencari tahu. Setelah sekian menit, hampir setengah jam lah istilahnya, si orang pintarnya akhirnya menghampiri Ibu Dewi yang sedang menunggu di ruang tamu. Gitu. Diceritakan. Jadi emang jujur, orang pintar ini jujur. Iya. Tanya, Ibu pernah punya musuh? Maksudnya apa ya Mas? Enggak, aku lihat nih kayaknya rumah Ibu ini kayaknya ada yang iseng sama Ibu. Gitu. Si Ibu Dewi ini nggak ngerti. Kiwarso, siapa yang jahat nggak ngerti. Maksudnya gimana ya Mas? Tolong Mas, aku nggak mudeng. Iya. Jadi gini Ibu Dewi, diceritakanlah tentang perihal suaminya sakit, yang kena ginjal tadi, benar. dan harus cuci darah. Diceritakan ini. Jadi kondisi suami Ibu Dewi ini, menurut si orang pintar tadi, Kiwarso, itu ginjal Ibu Dewi itu sebenarnya, maaf ya Mas, ini Kiwarso ya, itu seperti dililit. Itu bukan sakit biasa, itu pekerjaan makhluk itu, yang iseng atau bukan iseng, mungkin yang ingin menyakiti suami Ibu Dewi. Secara gaib mungkin dilihatnya. Sini Ibu Dewi kaget. Oh emang bisa? Ya bisa Bu Dewi, itu yang saya lihat. Jadi karena diikat tadi, efeknya jadi gitu. Sakit, lambungnya sakit. Ginjalnya sakit. Nah kalau misalkan bicara tentang medis, ya itu sakit ginjal. Ini terserah Ibu Dewi mau percaya atau enggak. Asal gitu. Itu yang saya lihat. Perihal burung mati itu, yang mati itu terkena efek dari serangan-serangan gaib tadi, yang harusnya kena Ibu Dewi, ternyata kena burung-burung itu. Mungkin di sini nggak tahu ya, wallahu alam, saya nggak mau ini. Mungkin di sini ibadahnya Ibu Dewi mungkin kuat ya Bu katanya itu. Iya Mas, kalau aku memang sering sholat malam, sering zikir, sering apa gitu. Alhamdulillah. Berarti memang masih dalam lindungan Allah, bilang gitu kan. Mungkin harusnya kena Ibu Dewi, ternyata kena burungnya. Gitu kata gitu. Enggak, burungnya mutada, coba seandainya itu kena Bu Dewi, itu nggak ketolong. Begitu. Jadi diceritakan semua kondisi rumahnya itu. Jadi ditanyalah sama si Ibu Dewi. Maaf Mas, emang itu santet apa yang dikirim? Begitu. Jadi ini santet ini salah satunya aja ya. Iya Bang. Gitu kan. Itu ada orang yang nggak suka sama keluarga Ibu Dewi, itu menyantet atau mengguna-guna keluarga Ibu Dewi, itu khususnya Ibu Dewi, itu dengan tanah kuburan. Tanah kan, maaf ya Mas, orang Indonesia paham lah yang namanya tanah kuburan ya, maksud itu paham banget lah ya. Nggak mungkin orang nggak tahu itu yang namanya tanah kuburan. Itu digunakan buat apa? Untuk menyakiti atau apa? Untuk menyusahkan orang atau menyulitkan orang gitu kan. Entah itu dagang, entah itu rumah tangga,
tato apalah kasar gitu kan. Di sini Ibu Dewi walaupun dia coba secara logik, tapi dia pernah dengar cerita-cerita tentang Iya bang. tanah kuburan ini kasar Pasti. gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Terus gimana nih mas? Ini mas aku udah nanti tak bantu, gitu kan? Tak bantu. Nah kebetulan nih sang anak ini baru pulang. Sang anak ini baru pulang sekolah. Waktu dia lagi ngobrol nih, si anak ini pulang. Pulang, assalamualaikum, cium tangan, masuk ke dalam rumah. Dia nggak mengganggu pembicaraan ibunya dengan orang pintar tadi. Masuk dalam rumah, dia lagi bercerita, dan akhirnya terbongkarlah itu. Ternyata keluarganya Ibu Dewi, maksudnya suaminya, gitu, rumahnya, dan ini usahanya Ibu Dewi juga sebenarnya udah mulai drop, menurun lah ya. Menurun lah itu. Sementara sang suami ini kan tulang punggung, kasar gitu kan, sakit. Nah, setelah bercerita, akhirnya si orang pintar ini bukan apa namanya, ingin mencoba menolong secara tuntas lah, kasar gitu kan. Ya udah Bu, nanti tak tolong, nanti biar nanti pengaruhnya atau efeknya tentang santet guna-guna ini hilang. Iya mas, kata. Aku minta tolong banget. Aku sebenarnya bingung mau bicara sama siapa. Ya udah. Lagi ingin si orang pintar ini mencoba ibaratnya menghilangkan pengaruhnya di dalam rumah ini tentang santet atau guna-guna dikirim, tiba-tiba anaknya kesurupan. Kesurupan anak. Morau, ketawa cekikik. Sambil matanya itu ngelihat Ibu Dewi itu apa ya mas? Ini kiwas ya, tajam banget mas. Kayak orang marah. Kayak orang marah gitu, udah geram banget. Ya orang itu udah tenang aja. Si Ibu Dewi ngomong sama orang pintar. Sama orang pintar. Iya. Mas ini kenapa? Ya ini Bu. Ini salah satu makhluk yang dikirim melalui tanah kuburan tadi, yang ingin menghancurkan rumah tangga Ibu Dewi. Dan ini dia nggak sendiri. Ada beberapa temannya ini yang mengganggu. Salah satunya yang mengganggu suami ibu. Akhirnya coba diatasin dulu sama si orang pintar tadi. Diatasin dalam keadaan kerasukan anaknya ini. Kerasukan ini. Si orang pintar ini apa namanya? Bertanya juga sih bener. Bertanya. Kamu nih yang kirim siapa? Gitu. Kenapa kamu ingin membuat hancur ini keluarga? Kasar gitu. Akhirnya karena desakan dari orang pintar ini mengakulah kalau dia ini dikirim atau disuruh oleh dukun yang maksudnya gini, dikirim oleh dukun karena perintah seseorang. Iya, benar. Gitu kan? Siapa? Karena si orang pintar itu. Dibilanglah satu nama seorang perempuan, dan nama ini akrab di telinganya Ibu Dewi. Yang bikin kaget Ibu Dewi, namanya ini adalah salah satu kakaknya Bu Dewi yang beda bapak dari suami pertama, ibunya Ibu Dewi. Saudara tiri lah. Saudara tiri. Ibu Dewi cuma gitu. Ditanya sama orang pintar tadi. Benar Bu Dewi ada nama itu? Benar mas. Benar apa yang disangkakan tadi, apa yang dibicarakan tadi. Kalau ngelihat dari gelagat, benar. Tapi saya nggak mau sujud, kata Ibu Dewi. Oh gitu, bagus Bu. Tetap kita nggak tahu ya, makhluk ini ngomong jujur apa kagak ya, gitu kan. Tapi Ibu Dewi sini berpikiran juga kalau ngelihat dari karakter, apa dari sikap. Jadi semenjak suaminya nih
masuk rumah sakit Ki Warso, nama yang disebut tadi yang salah satu kakaknya Ibu Dewi ini belum pernah berkunjung, sama sekali. Dan tabiatnya itu terkenal banget di keluarga besar. Iri. Yang boleh ngeliat orang senang sedikit, ngomong ke sana kemari, menjelekan seseorang, menjelekan keluarga. Yang terkenal banget. Dan keras orangnya, mau menang sendiri. Iya. Bisa bayangin tipikal perempuan seperti kayak gitu. Yang apa aja itu bisa dihalalin atau bagaimana. Iya. Diusahain lah. Asal begitu dengan sistem nekat atau gimana gitu kan. Di sini benar kaget. Pas lagi mudah-mudahan apa yang disangkakan itu bukan. Gitu. Nah, si orang pintarnya bilang ke Ibu Dewi, maaf Ibu Dewi, kalau saya selesaiin ini urusan, saya nggak tanggung. Semua ini akan berbalik kepada si pengirim. Wah, kalau bisa jangan, Mas. Ya nggak bisa. Kalau begitu dia masih berkeliaran dan terus mengganggu keluarga Ibu Dewi. Begitu. Nah, akhirnya di sini Ibu Dewi cuma bisa pasrah. Ya udah, terserah bagaimana baiknya. Begitu kan. Yang penting saya lepas dari gangguan-gangguan. Karena memang kondisi rumah Bang udah nggak beres, Bang. Kacau lah Bang ya. Yang penampakan segala macam itu udah nggak beres lah. Seperti itu. Si anak juga sebenarnya pernah melapor juga sama Bu Dewi. Apa yang dialami tiap malamnya itu. Akhirnya nih Bu Dewi ini mencoba pasrah dan ikhlas sambil dia tetap fokus sama suaminya. Nah, setelah rumah ini, kalau bahasa kita mungkin dinetralisir ya Bang. Betul, ya Bang. Sama si orang pintar. Dan itu perubahannya gratis Bang di rumah. Bu Dewi merasa tenang di rumah, nggak merasa was-was di rumah, nggak seperti kemarin-kemarin yang panas, yang begini. Kalau dia masuk rumah kayaknya baunya meringsang aja kalau bahasa kata orang Betawi itu. Orang ringsang aja gitu, kayak orang bingung kalau di rumah itu. Mau kemana, kayak orang linglung lah kalau bahasa kata itu. Tapi setelah dinetralisir sama si orang pintar tadi, kondisi rumahnya itu lebih membaik Bang. Lebih tenang lah ya Bang. Hati lebih tenang. Pikiran lebih fokus. Si anak juga sama bilang, iya Bu, ini mah kayaknya enak, gak beda kemarin. Oh gitu. Akhirnya Bu Dewi ini fokuslah ke suaminya, gitu kan. Setelah seminggu atau berapa hari lah gitu ya, pulanglah si sang suami. Nah kan, pulang ke rumah, yang mungkin namanya cuci darah kan harus mungkin seminggu sekali harus ganti kontrol ya Bang, gitu kan. Itu masih terkontrol, tapi keadaan sekarang bugar gitu. Bugar nggak kayak kemarin Bang. Dari Bu Dewi khawatir lah karena kalau ginjal itu bahaya. Nah, setelah pulang dipanggil lah nih si orang pintar. Setelah dipanggil nih si orang pintar tadi ya, datanglah nih ke rumah. Datang ke rumah, Bu Dewi cerita nih kalau suaminya udah pulang. Masuk tujuannya Bu Dewi ini manggil orang pintar ini untuk ngecek kondisi sang suami. Begitu masuk ke kamar, orang pintar senyum aja Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak kondisinya? Alhamdulillah, udah lebih baik dari kemarin. Oh, syukur deh. Maaf kedatangan saya kemari, ingin melihat kondisi Bapak, sekalian mengecek keadaan Bapak. Oh silakan Mas. Jadi Ibu Dewi ini sudah cerita nih kejadian yang sebelumnya sama sang suami. Jadi sang suami udah gak kaget. Oh silakan Mas. Ternyata benar. Jadi waktu dicek, dipegang salah satu bagian kaki ya, si orang pintar tadi, itu langsung bereaksi Bang.
dan langsung bangun dan ketawa. Jadi ternyata itu di tubuhnya sang suami ada sosok itu yang nungguin tubuhnya suaminya Bu Dewi. Ibu Dewi, iya. Jadi makhluk ini yang bikin Iya. ginjalnya Bu Dewi ini sakit. Iya. Jadi enggak setelah mungkin dikomunikasikan ya, nggak usah gitu, dikomunikasikan kasar gitu kan. Jadi memang itu diikat sama si makhluk tadi. Dengar suaranya aja kata Ibu Dewi kan. Iya. Akhirnya dicobalah. Karena ini orang pintar ini juga kasihan dengan kondisi ya. Iya. Kondisi Suaminya Bu Dewi. Dengan keadaannya lemah. Gitu kan, dan ada mungkin perban itu buat masukin selang ya. Iya, gitu selang. Buat cuci darah ya. Cuci darah. Kasihan gitu dengan kondisinya lemahnya kan. Jadi cobalah, alhamdulillah makhluk itu bisa dikeluarkan. Tapi apa boleh daya, proses tetap berjalan kan. Pasti. Mending menurut seorang itu yang penting pengaruh dari energi negatif atau dari si makhluk tadi sudah hilang. Sini ceritalah si orang pintar ini sekarang tinggal medis, Bu. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Makasih Mas. Ya. Selesai. Iya. Dapat berapa hari? 2 hari. Bu Dewi dengar kalau kakaknya yang bikin itu nggak bisa bangun sama sekali. Nah, efeknya ya. Kayak mati hidup Mas. Ini Bang, nih Kiwarso. Iya. Dan matanya gitu. Astagfirullah. Matanya itu ngototannya. Dengar kabar begitu, Ibu Dewi itu gimana ya Mas? Ya kasihan juga, tapi bagaimana? Semua kan akan kembali kepada pemilik, kepada sang pembuat. Iya. Ya, ibaratnya malah nggak bisa ditolak hasil perbuatan sendiri. Dengan kejadian itu nih, setelah dihilangkan energi negatif dalam tubuhnya sang suami, berangsur-angsur Bang. Kondisinya itu bukan, ya maksudnya seger Iya. tapi kan proses cuci darah tetap harus berjalan. Tapi minimal ada progres lah, ada perubahan lah kasarnya begitu kan. Bu Dewi ini senang, dan usahanya Bu Dewi itu Mulai naik lagi. mulai jaya lagi. Gitu. Nah, sampai detik ini suaminya Ibu Dewi masih cuci darah Sampai sekarang ini. sampai sekarang. Tapi lebih baik lah ya. Itulah udah mulai agak sedikit bersemangat, Semangat lah ya. tegar gitu, sedikit kuat, nggak lemah kayak kemarin, kasarnya gitu. Nah, karena kejadian itu pernah dialami Ibu Dewi, dan akhirnya Ibu Dewi mengirimkan kisah ini ke Lembah yang Sunyi, Bang. Betul. Jadi ada pesan dari Ibu Dewi, kenapa dia mau mengirimkan kisahnya ini ke Lembah yang Sunyi. Ibu Dewi cuma berharap gitu, maksudnya gitu. Buat buat orang-orang lah maksudnya gitu ya. Iya. Yang punya sifat buruk, kalau bisa jangan seperti itu. Betul. Gitu. Apalagi dengan menyakiti orang dengan cara demikian. Iya. Itu jalan-jalan yang memang Allah murka itu Bang. Kasarnya. Itu sudah tertulis itu dosa besar, syirik gitu. Ya, sini gue cuma bisa berdoa aja lah ya. Semoga suaminya Ibu Dewi ini, dan khususnya Ibu Dewi juga diberikan ketegaran nih Pak Niki Warso. Semoga suaminya Ibu Dewi tetap terus nih. Iya, benar Bang. Diberikan kesembuhan sama Allah ya. Betul. Semoga bisa balik ke semula ya, kondisi semula gitu kan. Itu doang nih Yoso yang bisa gue sadar cerita dari
narasumber Ibu Dewi Ibu yang Dewi, dari iya. Jakarta tadi ya. Jakarta bang. Itu doang yang bisa aku ceritain. Oh emang bisa bang ya? Maksudnya penyakit ginjal itu kayak apa ya namanya? Dibuat sama makhluk gitu. Baru tahu gua bang. Ya mungkin sebagian orang mungkin berpikiran sakit ginjal dikarenakan karena mungkin pola makan atau pola apa ya Kiwarso ya gitu Iya kan. betul bang. Tapi memang ada juga beberapa kasus sakit ginjal itu memang dikarenakan karena perbuatan makhluk. Memang ada, ya percaya nggak percaya ya Kiwarso ya, bukannya gue nih mencoba menggiring opini orang ke arah sana, enggak. Tapi gue juga pernah dengar ada beberapa kasus yang demikian juga, seperti kasusnya si Ibu Dewi tadi. Gitu. Oke, buat teman-teman, semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah Ibu Dewi tadi. Buat teman-teman yang ingin kisahnya diceritakan di channel Lembaga Sunyi seperti biasa, DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Gue berdua cuma bisa berpesan, tetap berpikir positif, syukur nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gue berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.